otitis computer. Oke, sip. Kita coba lanjut dulu ya. Jadi, si otitis media itu ada yang akut, ada yang kronis. Ya, yang akut pun jadi bagi dua. Ada yang akut supuratif sama non supuratif. Enggak, sorry, sorry, no, no, no. Eh, jadi otitis media itu dibagi dua, ada yang supuratif sama non supuratif. Nah, masing-masing dari itu dibagi lagi jadi yang akut, subakut sama kronis gitu ya. Nah, kalau yang supuratif itu dia itu ada beberapa jenisnya lagi gitu ya. Contohnya kayak yang akut, akut itu ya otitis media akut atau otitis media yang sifatnya rekuren. Kalau subakut biasanya dia otitis media supuratif yang memang subakut ada ya. Kalau kronis biasanya dia yang supuratif kronis, OMSK gitu ya. Kalau disingkat mah. Nah, itu tuh ada tipe aman sama tipe bahaya. Maksudnya apa? Nah, itu berarti terkait jiwa ya, teman-teman. Pengancam jiwa atau tidaknya. Terus ada otitis media yang non supuratif. Jadi kalau supuratif itu dia biasanya infeksi, teman-teman. Infeksi dari suatu mikroorganisme. Tapi kalau non supuratif itu dia biasanya bukan akibat dari infeksi gitu ya. Jadi hal yang lain gitu. Kayak kita coba bahas dulu aja satu ya. Eh, bentar. Otitis media apa itu? Jadi dia itu adalah peradangan sebagian atau seluruh di bagian mukosa telinga, tuba ekstasius, antrum mastoid, dan sel-sel mastoid. Jadi dia ada di bagian apa? Di bagian telinga di telinga bagian tengah, sorry. Nah, infeksi di bagian telinga tengah biasanya ditandai dengan onset akut, ada efusi telinga tengah, dan peradangan telinga. Otis media epidemiologi paling sering pada pasien anak-anak di bawah usia 3 tahun pada bulan-bulan musim dingin. Kenapa? Yang kemarin sempat aku jelasin. Soalnya kalau otitis media itu kebanyakan itu eh, penyakit yang didahului sama suatu penyakit gitu. Contohnya kayak batuk pilek. Kalau anak-anak yang seringnya anak-anak kan batuk pilek ya. Udah mulai bilang musim dingin gitu ya, hujan, musim yang bocil sering batuk pilek. Nah, itu tuh ada kaitannya sama si struktur anatominya, tuba ekstasiusnya gitu. Dia lebih pendek kalau yang anak-anak. Nah, ini dia etiologinya. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa jarang ya. Kalau di otitis media itu jarang justru Pseudomonas. Seringnya itu yang eh, Streptococcus pneumoniae atau enggak yang Moraxella kalau nggak salah atau Haemophilus ya. Sekali nanti kita cek ya. eh Faktor resiko, riwayat keluarga, biasanya ada terkait genetik, terus riwayat infeksi telinga, infeksi berulang dapat menyebabkan jaringan parut atau disfungsi pada stasius, sehingga meningkatkan resiko infeksi yang berkelanjutan. Nah, onset pada anak-anak yang kurang dari 3 tahun, ini terkait saluran estasiusnya, pada anak-anak lebih pendek dan horizontal. Jadi dia tuh lebih lurus gitu, nggak belok-belok kalau yang dewasa tuh udah ada belok-beloknya gitu. Jadi susah lah ibaratnya kalau mau nyebar gitu. Oke, paparan asap rokok ini biasanya terkait mengiritasi saluran pernapasan atas dan mengganggu fungsi tuba stasius. Berperan dalam membuang cairan dari telinga. Nah, intinya ke fungsi tuba stasiusnya ya. Kurangnya pemberian ASI ini terkait kolonisasi nasofaring dengan bakteri patogen. Apa? Ini kaitannya. Ini udah kita tahu, yang udah kita pelajari, kan kalian juga udah masuk FIS ya. ASI itu kan dia mengandung banyak antibodi ya. Antibodi IgG kalau nggak salah apa IgG ya. Pokoknya ada antibodi gitu ya. Yang dimana nanti eh, kan dia itu bagus ya buat anak-anak yang masih masa-masanya menyusui gitu. Makanya kalau kurang pemberian ASI itu biasanya daya tahan si anak pun berkurang kayak gitu. Nah, ini buat apa test singkatnya gitu ya. OMA itu otitis media akut, OME otitis media nya teh apa sih? Lupa aku. Eh, 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 eh. OME otitis media aku lupa. Hah?
Oh Efusi. iya eksterna, astagfirullah. Iya eksterna eksterna. Ototis media eksterna. No no no. Bukan eksterna. Apa tadi Alisa? Efusi. Eh, Iya epusi. Epusi ya bener ya. Iya bener epusi. Sorry sorry. Iya bener bener. Efusion ya efusion. Bener bener. Berarti ototis media out, ototis media efusi, efusi ya bener ya. Efusi sama ototis media yang ini tadi mana nyebutnya tuh supuratif, supuratif kronis. Oke, itu ya. Eh, kita mulai dari sini ya. Gitu. Jadi anggaplah ada suatu etiologi itu akibat dari perubahan tekanan udara yang tiba-tiba, alergi, infeksi ataupun sumbatan nanti bakal mengganggu dari tuba ekstasiusnya. Bisa ke apa terjadi tekanan negatif di bagian telinga tengah ya karena gangguan dari keseimbangan tekanan antara telinga bagian tengah dan luar. Bisa terjadi efusi. Nah biasanya kalau ini tuh dia larinya ke ome ya gitu. Terus ya kalau si tuba ekstasiusnya dia tetap terganggu, dia biasanya langsung ke ome kalau tanpa infeksi. Kalau ada infeksi biasanya ke oma kayak gitu. Oke, nah ini buat etiologinya ya. Etiologi dari spekter ada inflamasi di bagian mukosa tuba ekstasiusnya. Itu biasanya ada epipremis, bisa udem, biasanya terjadi okulositoba dan ada supurasi bisa pecah itu dari si gedang telinga ya kalau ini. Atau si membran timpaninya bisa terjadi penumpukan sekretika pum timpani, middle ear. Nah, tekanan membran timpani akan meningkat. Ada sekitar 75 sampai 80% itu sembuh dalam 72 jam. Ada juga yang nanti justru nanti ke komplikasi. Preparasi membran timpani. Nah, ini otitis media ya. Nah, otitis media itu dia ada stadiumnya teman-teman. Nah, ini kalian harus apa? Soalnya sering ada di soal teman-teman. Otitis media yang pertama gitu ya stadium oklusi. Jadi kalau stadium oklusi itu dia masih stadium awal teman-teman. Jadi biasanya tandanya apa? Timpaninya itu biasanya masih normal, cuman warnanya udah mulai keruh pucat dan biasanya timpaninya masih intact atau belum ada kerusakan. Intact tuh masih masih rapat, belum ada perforasi kayak gitu. Ini. Jadi dia tuh paling cuman keruh aja buat si membran timpaninya tuh. Gejalanya biasa udah ada penurunan pendengaran karena dari si membran timpaninya yang eh, apa namanya yang terganggu dan demam itu biasa belum ada gitu ya. Nah ini buat patogenesisnya gitu ya. Jadi fungsi tuba terganggu, terbentuk tekanan negatif di telinga tengah, memicu terjadinya efusi dan retraksi di bagian membran timpani. Jadi si membran timpaninya tuh enggak apa ya terlalu kencang, jadi susah buat nerima getaran gitu teman-teman. Makanya pendengaran berkurang. Terus ada stadium hiperemis. Jadi setelah oklusi itu ada hiperemis. Nah, sesuai namanya hiperemis. Berarti udah tampak merah gitu teman-teman ya. Jadi tampak pembuluh darah melebar di bagian membran timpani. Biasanya itu akibat dari patogen masuk ke telinga tengah, terjadilah respon inflamasi di telinga tengah. Gejalanya ini. Ada penurunan pendengaran, demam bisa ada, otalgia juga bisa ada. Tandanya apa? Membran timpaninya biasa kencang, retraksi, terus udah ada hiperemis, kemerahan tuh ya. Terus kadang-kadang ada tampak air fluid level, jadi udah kelihatan kayak ada cairan di balik membran ininya gitu teman-teman. Terus ada stadium supuratif. Kalau supuratif itu dia udah mulai bulging teman-teman, nonjol. Jadi biasa karena ada edema yang hebat pada mukosa telinga tengah, sel epitel superficial hancur, terbentuknya eksudat yang purulen di kapum timpani, ataupun bisa ada pus yang terbentuknya, gitu ya, jadi semakin banyak. Sehingga nanti gejalanya itu bisa nyeri hebat, teman-teman. Soalnya di sini dia udah bulging, udah sangat retraksi si membran timpaninya ya. Jadi di sini tuh udah dekat-dekat mau perforasi sebenarnya. Gitu. Tuh. Jadi telinga hebat ada, demam tinggi biasanya udah tinggi. Tanda membran timpani menonjol atau bulging ke arah liang telinga luar dan hiperemis. Kenapa ke arah telinga luar? Karena masalahnya di bagian media gitu. Masalahnya di tengah telinga bagian tengah. Nah, ini stadium perforasi teman-teman, udah bolong gitu. Jadi dia itu biasanya akibat dari tekanan yang semakin meningkat, membran timpaninya nanti ruptur.
nanti bisa push keluar dari middle ear ke eksternal ear. Biasa gejalanya ada nyeri telinga udah nggak ada teman-teman. Jadi perforasi itu justru eh bisa dibilang apa ya? Stadium yang gejalanya tuh dikit teman-teman. Jadi gejala yang sebelumnya ada tuh udah mulai pada hilang, cuman minus di pendengarannya aja. Kayak benar-benar mungkin berkurang banget gitu ya. Soalnya dia udah bolong. Tapi kalau nyeri udah nggak ada karena dia kan udah nggak ada yang kencang, udah nggak ada yang narik gitu ibaratnya. Udah nggak ada yang retraksi. Udah lega gitu. Udah ada yang keluar gitu kayak udah lega gitu. eh Apa namanya, biasanya itu nyeri telinga nggak ada, demam udah nggak ada, anak biasanya jadi lebih tenang dan ini biasanya ada keluar cairan dari telinga atau otorea namanya. Itu cairan yang ada di telinga bagian tengah kayak gitu. Nah, membran tipani biasanya tampak perforasi, terus ada discharge di bagian telinga tengah kayak gitu ya. Terus ada stadium resolusi. Nah, kalau resolusi ini dia udah mulai sembuh, udah mulai regen, udah mulai pulih, gitu ya. Jadi memang ini fase penyembuhan sehingga nanti si membran tipani bisa nutup kembali. Biasanya gejalanya udah nggak ada semua, Torea nurun, cuma mungkin di pendengarannya masih minus ya, soalnya masih tahap pemulihan. Karena bisa ada mukosa berkurang, di saat yang berkurang perforasi semakin menutup. Nah, fun fact teman-teman, kalau si membran tipani itu dia bisa sembuh sendiri sebenarnya. Jadi maksudnya dia itu kalau udah perforasi, dia bisa intek lagi gitu. Dia bisa rapat lagi kayak gitu. Kayak tulisan fisik, TTP biasanya disesuaikan sama tadi stadiumnya ya. Otoskop sama juga. Jadi kita periksa di bagian membran tipaninya. Biasanya hiperemis kalau di stadium hiperemis atau udah stadium apa namanya? eh Bukan mas, apa tadi itu? Supuratif, sorry. Supuratif gitu ya. EDM juga sama, bulging ini berarti di supuratif, perforasi berarti udah fase perforasi juga. Itu penunjang, timpanometri, ini untuk mengukur gerakan genang telinga ya. Terus reflektometer akustik untuk mengukur seberapa banyak suara yang dipantulkan ke melalui genang telinga. Jadi memang ini pemeriksaan untuk menilai dari kemampuan membran tipani dalam melakukan fungsinya itu. Ada timpanosentesis, yaitu pengambilan sampel cairan dari telinga untuk diperiksa apakah mengandung dari mikroorganisme atau enggak. Itu ujungnya nanti ke kultur, kayak gitu. Etiologi ya. Aerobik yang umum, organisme aerobik yang umum itu seringnya Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Gitu ya. Terus kalau yang anaerobik, ya, ya ini kan aerobik, ini anaerobik ya. Itu ada Bacteroides, Fragilis, dan Streptococcus anaerobik. Jadi bisa juga kontaminasi langsung dari rongga telinga luar dan kontaminasi bakteri dari vokal itu. Faktor risiko sama ya. Dari OMA menjadi OMSK bisa apabila terapinya terlambat, maksud tidak segera ditangani atau tidak adekuat, atau virulensi kuman yang tinggi, atau ada masalah imunokompromis. Perforasi membran tipani berukuran luas akibat trauma, omik kronis, efusi telinga tengah kronis. Ya, nanti ujungnya pada generasi jaringan fibroseptal membran tipani. Membran tipani akan melunak dan rentan terhadap perforasi, nanti biasa sulit sembuh. Oke, juga sama ya, asal infeksi, itu anggap kalau dari, apa namanya, agen infeksi dari tenggorokan gitu ya, rongga mulut hidung, nanti ujungnya ke disfungsi dari tubuh Eustachius. Influx, nah sebutannya itu influx ya teman-teman. Kalau nyebar terus ke atas, itu arahnya influx. Jadi bakteri dari tenggorokan, ruang mulut ataupun hidung ke telinga tengah, jadi infeksi kronis, bisa terjadi perforasi membran timpani, jatuhnya nanti ke OMSK, ya. Terus bisa juga OMSK itu dari otitis media suuratif yang akut apabila ini terapinya terlambat, tidak adekuat, cukupannya tinggi ataupun berulang. Oke. Ini teh perlu nggak ya buat tim panik? Perlu, perlu nggak ya? Next to know sih sebenarnya. Eh, eh, perlu di sekarang atau kayaknya nanti aja ini mah ya, buat tim panik. Ini mah udah ya ini mah nanti udah sih paling. Oke.
Sip. Paling ya nyampe sini dulu aja ya. Nanti dilanjut dulu. Ini tuh kalau di aku ya, lupa aku dibahas apa enggak ya. Coba tim panik, tipe aman Cina. Coba nanti aku coba cek-cek lagi ya. Cuman seingat aku tuh dibahas tapi next to know deh. Cuman selewat aja gitu. Mm, Kalau nggak salah ya. Oh, sip. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Aman teman-teman? Penjelasan aku apa bilang? Aman gak ya? Maksudnya di kalian nyampe gak? Takutnya ada beberapa kata-kata yang aku pakai tuh bisa dibilang sulit buat dipahami tuh. Atau memang akunya aja yang penyampaiannya kurang Aman bagus, kurang kang kalau tepat gitu. dari Oh, oke. Aman ya. Kurang. Alhamdulillah kalau aman. Oke, Alisha aman. Teman-teman yang lain, Amel, Indah, Intan, Gian, Rahma. Tadi Davina izin buat dulu ya, soalnya mati lampu katanya. Kang. Oke, Aman, Kang. oke. Oke. Amel apa tadi? Mau nanya atau Aman, Kang. gimana Bang? Punten suaranya mendem ya? Aman, Kang. Oh aman. Oke, sip. Sip, sip, sip. Nanti aman ya. Oh, iya. Oke, kalau aman mungkin kita cukupkan sampai segini dulu ya. Lumayan nih kita udah bahas. Jatuhnya sih banyak ya penyakit. Walaupun sebenarnya itu cuma dua. Otitis eksternal sama media. Media pun eh, belum semuanya kita bahas. Tapi nanti kita coba bahas Senin ya. Nanti buat Senin, insya Allah kita offline. Kamisnya juga insya Allah offline ya. Ya, kalau bisa mah kita manfaatin fasilitas yang ada lah. Terus WiFi udah ada kok, alhamdulillah. Nanti bisa kita pakai gitu ya. Eh, ya untuk fasilitas insya Allah udah aman. Tapi balik lagi teman-teman kalau ada masukan ataupun saran boleh disampaikan gitu ya. Biar nanti aku juga menyampaikan ke pihak atasnya. Kayak gitu. Oke, teman-teman gimana? Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita tutup pertemuan kali ini? Takutnya udah malam juga ya. Besok kalian kan, kalian mah tutornya siang ya. Cuma takutnya paginya ada ini. Pagi, Kang. Pagi. Pagi Iya. kan? Oh, Iya, pagi Kang. juga ya. Ramadan Oh, itu dipindahin ke pagi. oh, 7.30 sama? Sama, Kang. Waduh, iya. Oke lah, sip. Kalau gitu istirahat itu ya. Takutnya ada yang siangan. Oke, takutnya masih ngantuk juga besok ya. Oke, sip, sip. Udah nggak ada lagi ya, teman-teman? Kalau gitu aku coba izin buat tutup ya. Makasih banyak teman-teman yang udah hadir pada hari ini, saat ini. Maafin tadi aku lupa buat record di awal, harusnya. Jadi kan langsung aku record, cuma lupa. eh Sama maafin aku juga nggak bisa on cam terus ya. eh oke, paling itu sih sebetulnya. Makasih banyak pokoknya teman-teman. Mungkin aku tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus kita boleh untuk membacakan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu. Amin. Baik. Tenun ya teman-teman ya. Selamat beristirahat. Kalau ada apa-apa yang mau ditanyain, chat aja. Kalau ternyata akunya slow respon, spam aja. Nggak apa-apa. Ya, sip. Udah gitu ya. Oke. Udah aman kan teman-teman? Oke. Cek, cek. Suaraku ada teman-teman? Ada, Kang. Oke, sip. Kang. Jadi, oke. Siap.
eh boleh teman-teman kalau mau live ya, kalau gitu. Makasih banyak, Kang. Oke, arigato ya. Iya, Pak Nuhun. Kalau ada apa-apa langsung chat aja ya. Oke.